Kenapa sih Pak orang kok bisa terus jadi negatif mindsetnya? Yang pertama biasanya karena pengalaman sebelumnya. Mungkin pengalaman pahit, pengalaman negatif yang membuat dia defense, membuat dia trauma. Sehingga pikirannya terus jadi serba negatif. Malah saya serius-serius, saya baik-baik, hasilnya juga negatif. Akhirnya terus dia pesimis dan putus asa. Ini pengalaman mempengaruhi pemahaman kita terhadap dunia. Kalau pengalaman itu negatif-negatif, cara pandang kita jadi negatif. Atau pengkondisian sosial budaya, mungkin tradisi atau masyarakatnya memang cenderung mindsetnya negatif melihat hidup ini. Entah dengan cara yang seperti apa. Di, mungkin lingkungan keluarga mengajarkan, mungkin sejak kecil banyak dikekang, banyak dilarang, banyak diancam, banyak ditakut-takuti, sehingga pikirannya jadi negatif. Stres kronis itu stres berkepanjangan. Itu membuat orang putus asa. Terus jadi negatif secara berpikirnya. Allah, saya sudah bertahun-tahun susah terus hidup saya. Mungkin memang garis hidup saya harus susah. Ini cara pandangnya jadi negatif. Mungkin takdir saya memang Allah itu ingin saya jadi contohnya orang-orang susah. Saya kebagian yang itu mungkin. Ya ini terus jadi mindsetnya negatif. Karena dia mengalami stres berkepanjangan. Lagi-lagi perfeksionisme tadi jadi akarnya, terus bias kognitif. Bias kognitif itu ada pembelokan dalam berpikir. Biasanya tiga hal negatif mindset itu kok bias kognitifnya. Yang pertama bias konfirmasi. Bias konfirmasi itu berpikir hanya milih yang negatif-negatif saja. Ada positifnya, ada negatifnya. Tapi dia mengkonfirmasi yang negatif saja karena mindsetnya negatif. Misalnya benci sama orang, orang ini kan biasanya ya ada baiknya, ada jeleknya. Tapi dia milih jeleknya saja atau milih baiknya saja. Ini namanya bias konfirmasi. Mencocokkan dengan kacamatanya dia sebelum. Ini sering jadi negatif mindset itu dia mau yang dia konfirmasi yang negatif terus. Sehingga dia tambah negatif secara berpikir. Ada orang yang berpikirnya hitam putih. Kalau tidak baik, yang buruk. Karena sudah bias konfirmasi mikirnya hitam putih, ya akhirnya ketemunya hitam terus. Jadi mikirnya selalu ini baik, ini buruk. Tidak ada kok. Ini sebenarnya baik sih tapi ada buruknya juga. Ini buruk sih tapi dikit-dikit ada baiknya juga. Jadi, hidup itu biasanya begitu, tidak ada yang total perfect. Tapi kita sering lebih hitam putih. Atau generalisasi berlebihan. Kayak tadi, wah saya tidak lulus ujian ini, masa depan saya hancur ini. Ini berlebihan generalisasinya. Kalau cuma studi saya gagal, bisa sih masuk akal. Tapi kalau hidupmu hancur total, enggak lah. Itu namanya generalisasinya keterlaluan, berlebih. Ini membuat kita negatif. Lanjut ya. Cirinya apa? Negatif mindset. Ciri pertama pesimis. Jadi pesimis itu akhirnya tidak percaya diri, terus ragu-ragu pada dirinya sendiri. Sudah, ini nanti jadi kuncinya, sudah. Kebalikan dari yang positif tadi. Ciri ketiga, catastrophizing. Jadi catastrophizing itu cenderung senangannya melebih-lebihkan. Jadi mudah panik oleh hal-hal kecil karena bayangan efek besar. Pusing sedikit, jangan-jangan stroke ini ya, kolesterolku berapa ya ini. Ini katastrofe.
Jadi pikirannya senengannya melebih-lebihkan apa-apa. Sebenarnya sederhana, tapi kamu anggapnya seolah-olah ini bahaya besar ini. Sekedar satu mata kuliah, nilaimu ada yang misalnya. Wah, ini mesti masa depanku hancur ini gara-gara satu nilai. Alah, wong cuma satu mata kuliah saja. Diulang kan bisa, tapi kamu anggap itu bencana hebat, seolah-olah hidupmu sudah selesai gara-gara itu. Wong masih pacar saja putus, kamu kok sesedih itu sih? Ya sedih, enggak apa-apa, tapi enggak sampai segitunya lah. Hidup saya gelap sekarang Pak, enggak ada sandarannya, enggak ada. Allah, nyari sandaran yang lain banyak. Tapi seolah-olah hancur hidupmu. Ini katastrofasi. Senengannya melebih-lebihkan. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Iya sih, memang ada masalah, tapi kan kecil saja itu masalahnya. Nggak sampai sebesar itu. Jangan sampai membuat kita ketakutan. Kemudian ada blaming mentality dan victim mentality. Mentalitas menyalahkan atau mentalitas jadi korban. Ini sederhananya, ini biasanya nyari kambing hitam. Kalau ada masalah, nuding kiri, nuding kanan. Pokoknya masalah itu selalu di luar diri saya. Saya ini hanya korban. Selalu begitu mikir. Itu namanya blaming mentality and victim mentality. Orang-orang itu loh yang mengacaukan negara. Saya sekarang yang susah yang itu. Selalu nuding. Seolah-olah saya sangat baik, sangat bersih, sangat bagus. Mereka itu yang sangat rusak, sangat gelap, sangat hitam. Jadi, ya bukan berarti mereka benar dan bukan berarti kita salah total. Enggak, pasti ada share-nya kok. Kalau memang situasinya negatif, kita punya andil juga, mereka juga punya andil dan lain sebagainya. Tapi efeknya blaming and victim mentality itu orangnya jadi tidak mau introspeksi. Kalau tidak mau introspeksi, ya tidak ada kemungkinan perbaikan dari dirinya. Sementara kita tahu manusia itu tidak ada yang sempurna. Selalu ada kurangnya. Karena itu, Pak, apa enggak boleh Pak nyalain orang kalau orangnya memang benar salah? Ya boleh saja, tapi kamu jangan lupa dirimu sendiri. Jangan menutup mata, kadang-kadang kita juga punya andil yang salah, yang negatif. Kadang-kadang kita ketakutan sendiri, khawatir disalahkan, khawatir direndahkan, terus kita blaming and victim mentality ini. Ya ruginya banyak mental ini, kita akan dijauhi orang. Jangan deket-deket teman itu, nanti kita jadi kambing hitamnya kalau dia ngalami apa-apa. Nanti kita yang dituding-tuding kalau dia ngalami yang negatif-negatif. Kamu kan tidak nyaman kalau punya teman tipe ini. Dia yang berulah, kita yang disalahkan, dan dia yang merasa jadi korban. Sudah bagus, misalnya makan kita traktir, terus perutnya mules, kita yang disalahkan. Oh kamu, saya tidak pernah semules ini, gara-gara kamu traktir aja. Gitu. Itu blaming and victim mentality. Pokoknya orang lain yang salah. Terus perfeksionis. Jadi tidak mau ada cacat sekecil apapun tentang apa saja. Ini akan sangat berat. Jadi misalnya meja ini. Pak, sebenarnya saya sejak tadi tidak nyaman, Pak. Meja itu harusnya lebih ke kanan 5 cm, Pak. Ini kan kurang tengah itu, Pak, di orang perfeksionis. Orang perfeksionis itu ya sampai level tertentu kadang-kadang bisa semacam gangguan jiwa. Dia gelisah kalau ada orang. Kamu kopiahmu kok rodok miring ya, lurusin dikit gitu loh. Nggak nyaman saya lihatnya. Itu gaya-gaya orang perfeksionis. Jadi,
Susah sekali melihat sesuatu yang tidak pas, meskipun sangat kecil, sangat sedikit. Sementara di dunia ini yang memang tidak ada yang sempurna. Dan ini akan sangat memberatkan kita. Kalau mentalnya mental perfeksionis, mengejar yang sempurna. Kan dulu pernah saya ceritakan itu ya, ada di sesi, kalau tidak salah, emotional quotient. Ada mahasiswa yang ingin nilainya sempurna. Dia tidak mau menerima kurang sedikit saja. Jadi semua nilainya A semua. Kecuali ada satu mata kuliah yang dosen yang ngasih nilai tiba-tiba amin. Dia tidak terima dikasih nilai amin. Akhirnya pulang ke rumah, ngambil senjata, balik ke kampus, dosennya ditembak sampai tewas. Nah, jadi ketidakmampuan dia mengelola emosi. Dia pinginnya nilainya perfect sih. Kok tidak perfect? Oh, dia gelisah, dia takut. Ada kurang sedikit saja, dia takut luar biasa. Ini negatif mindset. Baik, kita lanjutkan ya. Semoga tidak ada yang perfeksionis di sini. Biasa saja. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Kan ada quotes begini. Sempurnanya manusia adalah ketika dia bisa menerima ketidaksempurnaan. Jadi kalau kalian masih belum bisa menerima ketidaksempurnaan, ya nikmatilah kegelisahan. Karena kalian tidak akan ketemu yang disebut kesempurnaan. Sehebat apapun orang, sedahsyat apapun orang. Wong, kalau kata dalam Buddhisme kan ya takdir hidup ini kan penderitaan. Ada banyak hal yang kurang, ada banyak hal yang menyedihkan. Lanjut. Negatif self-talk juga jadi akarnya negatif mindset. Negatif self-talk itu apa? Ucapan kita pada diri kita yang serba negatif. Aku ini bodoh, aku ini nakal, aku ini. The negative self-talk. Aku ini memang tidak bisa apa-apa. Aku ini memang orangnya jelek terus takdirnya, aku ini. Negative self-talk. Membawa pada pikiran negatif. Kalian harus hati-hati. Karena ucapanmu pada dirimu itu ucapan yang paling keras terdengar. Kalau kamu sendiri nganggap dirimu bodoh, ya seperti itulah kamu menjalani hidupmu dan melihat ke sekeliling. Perilakumu berarti ya perilaku orang. Kamu nganggap dirimu bodoh, ya kamu seperti perilakunya orang bodoh. Hati-hati dengan self-talk pada dirimu sendiri. Caranya, Pak, self-talk saya pada diri saya apa ya? Coba kamu tanya pada dirimu. Aku itu orang yang seperti apa sih? Itu kalau ada jawaban yang negatif, berarti ada self-talk yang negatif. Tapi kenyataannya ada negatifnya, Pak. Bahasakan secara positif. Ya, saya hari ini masih belum bisa A semua nilai saya. Tapi insya Allah nanti kalau saya ulang setahun lagi nilai saya A semua. Ini namanya self-talk positif. Ya, saya akui sih, untuk studi saya kurang terlalu canggih. Tapi selain studi saya hebat. Main game saya hebat. Rebahan saya juara. Jadi self-talk-nya itu positif. Pokoknya adalah yang hebat dari saya. Jadi tidak terlalu menjatuhkan diri. Nah, negatif mindset kebalikannya positif mindset. Fokus pada masalah, bukan pada solusi. Kalau diberi tawaran solusi dibantah. Karena dia selalu melihat alternatif negatifnya. Jadi, kalau ada temannya usul, kalau begini bagaimana? Nanti kalau terus gitu. Jadi selalu kamu cari alternatif negatifnya. Gimana ya besok ke kampus? Dijemput, jangan dijemput nanti orang nganggapnya pacaran. Ya enggak usah. Jalan kaki saja kalau jalan kaki capek.
Terus kalau kan nyusahi gitu, jadi dikasih solusi apapun mental. Jadi dia fokus pada masalah terus. Itu kan menyusahkan orang, menyusahkan dirimu sendiri. Baik, lanjut. Ciri-ciri mindset yang berkembang. Growth mindset. Ada beberapa ciri ya. Ini saya baca cepat karena waktunya. Insya Allah teman-teman sudah paham yang dimaksudnya. Yang pertama, yakin bahwa kita ini berkembang. Bisa kok kalau kita ingin meningkat, meningkat terus-menerus. Ini berarti kita ada growth mindset. Yakin saya belum final, Pak, yang seperti ini, Pak. Saya bisa meningkat lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Yang kedua, siap menerima tantangan. Iya, Pak, saya siap belajar, Pak. Saya siap menghadapi ini, Pak. Saya siap menghadapi itu, Pak. Ada masalah, ayo, Pak, biar saya lebih mampu lagi, lebih bisa lagi. Ini berarti kalian punya pola growth mindset. Kemudian gigih, tekun. Jadi ada masalah dianggap bukan hambatan, tapi tantangan untuk meningkatkan kualitas diri. Terus belajar dari kritik. Kalau ada kritik, terus introspeksi. Tidak defense, tidak marah-marah, tidak ngamuk. Belajar untuk berkembang. Oh, ada orang kritik saya, berarti saya masih ada jeleknya, masih ada kurangnya. Saatnya belajar untuk berkembang. Fokus pada proses. Ini orang growth mindset, bukan pada hasil. Saya akan mengupayakan semaksimal yang saya mampu. Selalu begitu. Tercapai sih, ya, tapi masih bisa lebih lagi. Pasti masih bisa lebih maksimal lagi. Tidak tercapai sih, tetap saya akan ikhtiar untuk mencapai. Ini namanya growth mindset. Kalau gagal, kegagalan adalah peluang untuk bangkit lagi. Jadi, tidak masalah. Melakukan apapun ya memang alternatifnya dua. Kalau tidak sukses ya gagal. Sukses alhamdulillah, gagal bangkit lagi. Itu saja, mikirnya tidak terlalu rumit. Kemudian mampu beradaptasi dan terbuka terhadap perubahan. Ini growth mindset. Jadi tidak anti perubahan, tidak anti hal yang baru. Karena kita sendiri akan selalu baru. Kita sendiri akan berkembang terus-menerus. Inilah growth mindset. Jadi kalau kalian tanya, Pak, growth mindset itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Islam, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan berhenti berikhtiar dan berusaha. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wa inna sa'yahu saufa yura. Sesungguhnya tidak lain bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan, dan hasil usaha itu akan dia lihat, akan dia rasakan. Dan Allah memang tidak mengubah nasib kita sampai kita berikhtiar mengubah. Di growth mindset itu ciri pertama ikhtiar dan tawakal. Ciri kedua senantiasa belajar tentang apapun. Makanya di situ saya sebut dua hadis. Yang pertama, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan al-hikmatu dolatul mu'min. Haitsu wajadaha fahuwa ahqqu biha. Hikmah itu barang hilangnya seorang mukmin. Dimanapun menemukannya, maka dia berhak atas itu. Jadi kalian silahkan belajar apapun, dimanapun, tentang apapun. Begitu ketemu hikmah, ambil saja. Hikmah itu sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, yang maslahat untuk hidupmu. Kalau ketemu itu belajar tentang apa saja, di mana saja, ambil saja, karena itu dolatul mu'min.
barang hilangnya seorang. Kemudian kalau sudah rumus belajar, ada rumus sabar dan tekun. Di sabar dan tekun meningkatkan diri menyelesaikan tugas demi tugas, amanat demi amanat. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan bersabarlah serta tekunlah. Dan bertakwalah pada Allah, semoga kalian beruntung. Kemudian sabar dan tekun, terus muhasabah, introspeksi diri terus-menerus untuk menemukan saya masih kurang apa, harus memperbaiki apa. Itu muhasabah. Hanya orang sombong yang merasa dirinya sudah benar terus, baik terus, tidak ada salahnya. Jadi manusia yang baik itu manusia yang mau introspeksi, merenungi dirinya. Baik, itu saya nulisnya salah ya, itu surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu saya tulis HR Bukhari, itu salah. Itu Al-Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tengoklah dirimu apa yang engkau siapkan untuk besok di masa depan. Di muhasabah. Saya sudah menyiapkan apa untuk masa depan? Kurang saya apa? Saya punya kelebihan apa? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya tingkatkan? Dan yang terakhir, optimis. Jangan putus asa, jangan menyerah. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah, karena tidak berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang kufur. Kenapa orang yang putus asa disebut kufur? Karena orang yang putus asa lupa adanya Allah. Kalau kita senantiasa sadar bahwa Allah ada dan Allah hadir, pasti kita tidak putus asa. Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Tapi begitu kita putus asa, pasti di situ kita sedang melupakan Allah, mengingkari ada dan hadirnya Allah. Makanya disebut tidak termasuk orang yang putus asa itu termasuk illal qaumul kafirun. Hanya orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Jadi hati-hati dengan mental putus asa dan menyerah. Kenapa? Kalau dalam agama disebut kufur, tapi ya dalam hidup sehari-hari menunjukkan kita mandek, berhenti, tidak berkembang lagi. Padahal ada Allah sih. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Baik, jadi ternyata kata Epictetus yang lebih penting itu pengendalian diri kita. Kontrol diri kita. Peristiwa luar itu bisa silih berganti, boleh jadi apa saja, tapi kuncinya pengendalian diri kita. Kalau kita bisa mengendalikannya dengan baik, ya kita akan nyaman, bahagia. Kalau tidak, ya sulit kita bisa bahagia. Kalau kita masih terpengaruh oleh banyak hal di luar diri kita akan sulit bahagia. Jadi ternyata pengendalian di dalam dan bagian dari yang ada di dalam diri kita itu kan tadi cara pandang atau mindset. Mirip dengan Marcus Aurelius. Jadi mari kita fokus pada saat ini, hari ini, menjaga pikiran agar terbebas dari kekangan masa lalu dan ketakutan di masa depan, membuang emosi negatif. Disitulah mindset kita akan jernih dan kita mampu hidup bahagia, bertahan di bawah tekanan banyak masalah. Ini Marcus Aurelius. Jadi mindsetnya orang-orang stoik.
Nanti kalian boleh diulang lagi dua tokoh ini. Yang mereka sarankan untuk kita lakukan itu sepenuhnya sebenarnya mengubah mindset kita. Orang menyebutnya mindset stoik. Jadi cara untuk bahagia dengan cara mengatur, menata mindset kita. Katanya Ibnu Tufel, sekarang mari dengarkan kata hatimu. Tataplah mata batinmu akan apa yang diisyaratkan kepadamu. Barangkali dengan isyarat tersebut engkau menemukan petunjuk yang dapat membawamu ke jalan kebenaran. Namun dengan satu syarat, saat ini jangan memintaku untuk menjelaskan pengalaman tersebut secara lisan tentang apa yang aku jelaskan dengan tulisan. Karena kesempatanku untuk menjelaskannya secara lisan sangatlah terbatas, dan aku tak mampu menjelaskan apa yang terlintas dalam benak dengan menggunakan kata-kata. Jadi ini Ibnu Tufel mau ngomong, setelah mengalami puncak pengalaman bersama Tuhan, aku ndak bisa ngomong lagi sudah. Wis cukup yang tak tulis ya itu aja. Kalau kamu mau, dengarkan kata hatimu. Cuma kata hati yang jernih, mata batin yang jernih. Kamu akan bisa menangkap banyak sekali isyarat. Kalau batinmu kotor, ya dibersihkan dulu. Baru kamu paham apa yang nanti aku omongkan. Nah, ini kalimat perantara. Setelah hai mengalami ekstase. Susah dijelaskan. Ya bisa aku cuma nulis seperti ini. Kalau mau tak jelaskan detail, enggak bisa. Wong pengalaman itu harus dialami sendiri. Saya mau cerita manisnya teh yang tak minum tadi. Susah. Kalau kamu ingin tahu, minumlah sendiri teh itu. Tehmu sendiri-sendiri tapi jangan ke sini. Kamu baru ngerti seperti apa manisnya. Kalau hanya tak ceritain, enggak nyampe. Maunya Ibnu Tufel setelah nyampe di level intuitif, level laku, setelah hai tadi mengalami fase pemahaman, kemudian ada beberapa fase laku, nanti ada 3 fase. Di level itu harus dijalani, tidak bisa cuma dipahami. Itu yang katanya orang Jawa, ilmu itu kelakone kanthi laku. Ini nanti yang membedakan filsafat Islam dengan filsafat Barat. Ibnu Sina itu setelah capek-capek ngomong Aristoteles, capek-capek menjelaskan tentang Socrates, Plato, bagian belakang yang dia bahas di akhir-akhir hidupnya, Hikmatul Masyriq, filsafat ketimuran. Ghazali juga begitu, setelah muter di hampir semua keilmuan, berujung dengan intuisi, pengalaman sufistik. Farabi juga begitu. Jadi ini khas kalau dalam tradisi Islam. Biasanya penutupnya bau-bau intuisi, khasnya adalah filsafat ilhamiyah, isyraqiyah, filsafat kenabian. Termasuk di Ibnu Tufel ini. Oke, jadi ini ada proses. Nah, kalau prosesnya diikuti kan hasilnya matang. Setelah pengalaman empiris didalami, tidak puas, naik ke level lebih atas, pengalaman rasional dijelajahi, naik satu level lagi pengalaman intuitif. Jadi matang, hidupnya utuh. Potensinya terbuka semua. Ada orang yang ujuk-ujuk ingin pengalaman intuitif, tanpa bekal empiris dan rasional. Di hasilnya bisa jadi kelenek. Ujuk-ujuk mau kebatinan, nanti melahirkan Kanjeng Dimas. Ya, kebalik. Karena apa? Karena ada yang terlewati. Yang terlewati biasanya kan kosong. Akhirnya apa? Yang kebatinan tadi, yang sufi tadi, ujung-ujung sufi kadang-kadang akhirnya mainnya untuk kepentingan yang kosong. Untuk kepentingan yang empiris, yang rasional, untuk kepentingan dunia. Karena tadi kelewatan. Kalau sudah
penuh semua sebelumnya. Ah, dunia sudah tahu aku kayak gimana dunia. Ternyata ya gitu aja, lebih enak di sini. Itu karena dia sudah ngalami. Tapi kalau nggak ngalami sama sekali, dia belum selesai dengan dunia. Nanti berat masuk ke dunia sufi, gampang tergoda. Jadi kadang-kadang ada orang makom spiritualnya tinggi, tapi bolak-balik kawin, bolak-balik kawin. Itu karena ada yang terlampaui kemarin, dia belum puas di situ. Sehingga disibukkan oleh yang bukan makomnya. Nah itu nanti katanya Ibnu Tufel, cobalah sekarang buka mata batinmu, alami, jangan cuma dipahami. Oke, terus jiwa sekarang. Di Ibnu Tufel panjang sekali penjelasan tentang jiwa. Ketika Hai mengheran dengan induk rusanya yang mati. Nanti katanya Ibnu Tufel, jiwa itu ada 3 jenis. Jiwa tumbuhan, jiwa hewan, dan jiwa manusia. Khusus untuk manusia, 3-tiganya ada. Kalau tumbuhan, ya dia punya jiwa tumbuhan saja. Kalau hewan, dia punya jiwa tumbuhan dan jiwa hewan. Tapi manusia, dia punya jiwa tumbuhan, jiwa hewan, dan jiwa manusia. Dalam dirimu ada 3. Harusnya yang menang adalah jiwa manusia. Tapi banyak orang yang menang jiwa hewannya. Atau jiwa tumbuhannya. Jiwa tumbuhan itu mangan, turu, tambah dhuwur, tapi yo ora berkualitas. Tumbuhan itu kan begitu. Disirami, tambah tinggi, tidak bisa kemana-mana di situ, terus tidak aktif, tidak kreatif, tidak mobile. Gaweane mangan, turu, nonton TV, buka WA, mangkat lagi, turun neh, buka WA, makan lagi, turun neh. Nah itu jiwa tumbuhan, males. Nah, orang-orang pemalas itu jiwanya jiwa tumbuhan. Ada yang agresif, jiwa binatang. Nafsunya gede terus, ngamuk terus. Nah, itu jiwa hewan. Jadilah jiwa manusia. Nah, nanti keadaan jiwa ada 3. Kalau menurut Ibnu Tufel. Ada jiwa yang nanti akan bahagia dan kebahagiaannya kekal. Yaitu jiwa, kalau bahasanya Sesi Jenar kemarin, yang mati sak jeruning urip. Jadi jiwa yang sudah ketemu Allah duluan sebelum meninggal. Sebelum diumumkan di masjid, innalillahi, sudah pulang ke rahmatullah. Nah, kan baru itu kalau sudah mati memang ketemu Allah. Tapi ada orang yang sebelum diumumkan di masjid sudah ketemu Allah duluan. Kalau bahasanya Sesi Jenar, mati sak jroning urip. Maksudnya apa? Nafsu-nafsu kebinatangan, kehewanan, ketumbuhannya sudah musnah. Yang tersisa adalah keasikan pertemuannya sama Tuhan. Jiwa yang kayak gini nanti dia kekal, abadi. Nanti bahasa Buddhanya, orang semacam ini yang bisa mukso. Mukso itu ya, dia tidak ngalami mati lagi sudah. Oh sudah bahagia abadi. Mati itu fase yang sama sekali tidak penting lagi. Mati sekarang, mati besok sudah nggak penting lagi karena dia sudah asik sama Allah. Itu yang bikin sufi-sufi seperti Al-Halat, Suhrawardi, Syekh Siti Jenar itu ndak galau, ndak sumpek meskipun dieksekusi, dihukum mati. Karena dia sudah mati duluan. Sudah asik hidup dalam Allah. Ini jiwa yang kekal abadi. Ada jiwa jenis kedua. Jenis kedua ini kenal Allah. Sudah kenal Allah, ngerti Allah, tapi masih nekat melakukan maksiat. Tapi cuek. Jiwa ini berat, nanti dia sengsara. Bukan jiwa yang mutmainnah. Kalau bukan jiwa yang mutmainnah, dia tidak bisa kembali ke Allah. Karena yang bisa kembali ke Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah,
Irji'i ila rabbiki. Yang bisa kembali hanya nafas yang mutmainnah. Jiwa yang kenal Allah tapi melanggar, itu pasti tidak tenang, tidak mutmainnah. Jiwa ini akan sengsara. Atau jiwa level ketiga. Level ketiga ini jiwa yang tidak kenal sama sekali Allah. Ini bukan lagi sengsara atributnya. Yang tidak kenal sama sekali dengan Allah itu jiwa hewan. Hewan itu levelnya kan level tidak ada taklif di situ, wong dia tidak kenal. Tidak ada hubungannya sama kesadaran kebertuhanan. Dia bukan manusia lagi. Kalau nggak peduli ada tidaknya Tuhan, ada tidaknya Allah. Nah, itu analisisnya Ibnu Tufail. Hati-hati keadaan jiwamu. Kalau kamu ingin bahagia, ada di yang pertama. Di yang kedua, kamu akan sumpek, tobatlah. Kalau kamu ada di yang ketiga, ya tobatnya lebih dalam lagi dan perdalam ilmumu tentang Tuhan, tidak cuma ilmu tapi juga laku. Biar kamu keluar dari kondisi kehewananmu. Itu jiwa. Jadi kenal Allah tapi cuek, sama ndak kenal Allah. Saya ndak tahu kita ada di mana. Cuma curigaku kita ada di yang kedua. Cuma ini suudzon ya, kan nggak boleh. Yowis, suudzon. Saya husnudzon kamu ada di yang pertama. Husnudzon ini. Dzon itu kan cuma kira-kira. Terus